Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, inni lakum rasulun amin. Artinya sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang memiliki sifat kepercayaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Sifat bagi Rasul dan segala Rasul yang nomor 2 yaitu sifat amanah. Jadi sebagai umat Islam wajib kita meyakini ada beberapa sifat yang wajib kita imani bagi segala Rasul, termasuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sifatnya itu ada 4. Yang pertama sidik, sudah kemarin, artinya benar. Maka mustahil Rasul, segala Rasul itu atau Nabi Muhammad itu berdusta. Tidak masuk akal kalau Nabi itu berdusta. Yang kedua amanah. Amanah ini artinya kepercayaan atau dapat dipercaya. Jadi wajib umat Islam meyakini bahwa seluruh segala Rasul, Nabi itu mewajibkan bersifat kepercayaan. Maksud wajib di sini tentunya wajib pada akal kita, bukan wajib pada hukum syariat. Jadi wajib di sini rasa tidak masuk akal kalau seluruh nabi-nabi tadi atau Nabi Muhammad itu tidak ada memiliki sifat yang dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin Nabi itu memiliki sifat tidak memiliki sifat yang dipercaya. Makanya wajib beliau itu bersifat dapat dipercaya atau amanah. Jadi maksudnya kepercayaan di sini tidak mungkin kesalah apa perilaku beliau. Nah, wajib kita imani. Kalau kita ada perasaan atau ragu-ragu menyangka bahwa Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu mungkin bisa melakukan kesalahan, maka hukumnya itu dosa besar. Tapi kalau sampai kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu atau nabi-nabi yang lain pernah melakukan kesalahan, tidak ada memiliki sifat amanah, kita yakini seperti itu, maka hukumnya orang tadi murtad secara langsung. Jadi wajib Nabi itu dan segala Rasul itu memiliki sifat dapat dipercaya, maksudnya tidak pernah melakukan kesalahan. Adapun cerita di Quran yang katanya Nabi Adam memakan buah khuldi, itu bahasanya bukan kesalahan. Tapi beliau itu, kalau bilang ulama-ulama lain itu mengatakan ada hikmah di balik beliau melakukan seperti itu. Memang disuruh Tuhan supaya mendapat pembelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Seperti Rasulullah pernah, Nabi itu ketinggalan sholat subuh. Nabi itu habis orang kalau tidak salah. Pokoknya Nabi itu mau tidur sudah, cuma waktunya dekat ke subuh. Jadi bawa pesan sama saya bilang Nabi, aku mau tidur dulu, nanti garap. Jadi saya bilang ya siap, nanti garap Nabi kalau misalkan waktu subuh sudah masuk. Akhirnya Nabi rupanya ketiduran. Saya Bilal pun juga ketiduran. Akhirnya masuklah waktu subuh itu di luar waktu. Tapi itu bukan kesalahan. Itu menjadi pembelajaran. Ada yang namanya hukum, kita wajib tetap menunaikan sembahyang apabila sudah keluar waktunya. Kalau kita belum melakukan sholat tersebut. Walhasil kesimpulannya yang namanya Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutlah para nabi-nabi itu maksum namanya.
Jadi maksud itu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka mustahil Nabi itu khianat, artinya tidak amanah. Ya tadi melakukan kesalahan itu rasa tidak mungkin Nabi itu disifatkan khianat. Nah ini wajib kita mengimani akan Nabi dan Rasul-Rasul, terutama Nabi kita, bahwa Nabi kita itu betul-betul bersifat amanah. Dalilnya wajib dipelihara sekalian mereka itu daripada segala yang haram dan yang makruh. Nah maksudnya orang yang amanah itu tidak pernah melakukan yang haram dan yang makruh. Itulah disebut dengan maksud para nabi. Ada juga umat Nabi ini namanya pernah melakukan, ya kan, melakukan kesalahan, melakukan yang haram, melakukan yang makruh, tapi cepatnya bertobat. Ya para kekasih Allah. Kekasih Allah itu beda dengan para nabi. Bisa aja kekasih Allah itu melakukan dosa, cuma cepat mereka itu bertobat, atau tidak sempat mereka itu melakukan kesalahan. Keistimewaan daripada umatnya Rasulullah SAW. Jadi penyebab orang itu masuk ke dalam neraka kalau orang tadi melakukan kesalahan tidak bertobat. Tapi kalau orang sempat dia bertobat, maka Allah hapus dosa-dosanya tadi, maka selamatlah orang tadi ke dalam surga. Yang jadi masalah ini kadang itu kita itu tidak mau bertobat. Padahal obat itu untuk cara kita selamat daripada api neraka. Bukan berarti terus saja melakukan dosa. Nah, artinya perbanyaklah kita tobat kepada Allah, maka pasti Allah itu akan menerima segala kesalahan-kesalahan kita. Nah jadi wajib kita imani akan sifat Nabi yang amanah tadi. Maka para nabi-nabi tadi tidak pernah melakukan segala yang haram dan yang makruh. Tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat taat. Jadi perilaku Rasulullah, perilaku nabi-nabi yang lain itu setiap melakukan hal-hal yang harus selalu diselimuti atau diniatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Islam memakan, berniat itu ya untuk memakan, untuk segera kuat beribadah kepada Allah. Padahal makan ini hukumnya harus bagi Tuhan, harus bagi hamba-hamba Tuhan. Artinya dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Cuma karena diniatkan maka menjadilah derajatnya menjadi surga. Nah, para nabi-nabi itu segala hal yang harus itu selalu beliau mengingatkan atau meniatkan dengan niat-niat yang baik-baik, yaitu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung pekerjaan nabi itu melakukan kewajiban dan melakukan yang namanya sunnah-sunnah. Itu pekerjaan nabi, yang haram sudah pasti beliau tinggalkan. Sekurang-kurangnya niat mengajar akan umatnya. Jadi sekurang-kurangnya niat para nabi-nabi itu pada saat makan, minum, supaya nanti aku tidak haus dalam saat mengajar, supaya aku tidak lapar pada saat mengajar. Supaya tidak kelihatan nabi itu pada saat melakukan hal-hal yang harus, umpamanya makan atau minum. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, inni lakum rasulun amin. Artinya sesungguhnya aku bagi kamu adalah rasul yang memiliki sifat kepercayaan. Nah, jadi memang sudah nabi itu diutus Tuhan, atau seluruh nabi-nabi itu memang diutus Tuhan, memang orangnya memiliki sifat amanah. Wajib kita imani. Lalu adab kita, sudah kita meyakini nabi itu sidik, ya kan? Yang kedua sifatnya amanah. Adabnya kita sebagai umatnya Rasulullah, wajib kita itu bersangka baik setiap apa hal ihwal daripada Rasulullah SAW, dan bersangka baik kepada pewaris daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ada rasa tidak percaya atau sangka buruk kepada sikap, ketetapan atau perintah daripada Rasulullah SAW.
Itulah adabnya umatnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Maksudnya bagaimana? Misal bilang Nabi, orang yang pemurah itu bakal diluaskan rezekinya, bakal dilapangkan hatinya, bakal disenangkan hatinya. Itu ucapan Nabi. Lalu kita lakukan banyak-banyak sedekah, sekalinya tambah miskin. Nah, ini bisa ubah hati kita. Bujur jual, karena Nabi ini bujang, ya kan? Bilang Nabi, orang yang banyak baca sholawat hatinya lapang, hidupnya makin nyaman. Dibaca sholawat tadi sekalinya, ya kan? Tambah bersusah. Yang pengen kawin tidak jadi kawin, yang harap-harap tadi usahanya maju tambah bangkrut misalkan, tambah lagi utang. Padahal ini dilakukannya nih apa perintah daripada Rasulullah SAW. Nah, adab kita sebagai umatnya Rasulullah karena meyakini bahwa Nabi ini memang orang yang dapat dipercaya, maka kita tetap berbaik sangka kepada Rasulullah SAW. Teruskan aja lakukan itu. Karena biasanya orang yang mengikuti perintah Nabi, yang ingin betul-betul mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi, itu pasti dipuji Tuhan. Bilang, Tuhan, ini betul dari orang ini mau mengikuti kekasih. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah mengikuti kekasihnya Allah, sudah pasti aku cinta kepada orang tersebut. Makanya pasti dipuji Tuhan. Nah, diganggulah, ditentukan Tuhan, orang ini makin susah. Nanti ini masih kuatkah mengikuti Nabi, perintah Nabi? Enggak, kawan. Orang yang suka banyak sholawat, nah, orang yang banyak suka baca sholawat, hatinya itu lapang, amal-amal ibadahnya itu yang kurang-kurang sempurna disempurnakan Tuhan. Tahu-tahunya semakin banyak baca sholawat, semakin hidupnya makin sulit, ibadah makin pemalas, umpama nih. Nah, ini ada sesuatu di balik itu semua, ada hikmah di balik itu semua. Maka pesan daripada guru-guru kita, tetap kita bersangka baik, artinya tetap kita mempercayai apa kata-kata Rasulullah SAW dan terus mengamalkan apa yang diperintahkan beliau. Nah, itu adabnya kita. Jadi tidak mungkin orang tadi itu berhasil kalau tidak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadir nih, baca maulid setiap malam Kamis, malam Sabtu, ya kan? Dengan niatan mudahan hidup makin nyaman. Tahu-tahunya setiap hari makin sulit juga. Maka bunyinya ceritanya kalau orang baca mendengar maulid itu makin kuat kita kepada Allah, makin cinta kita kepada Allah, makin cinta kepada Nabi, khususnya rumah tangga jadi baik. Ini bermasalah aja terus. Nah, jangan sampai kita ragu dengan ujian-ujian tersebut. Karena kesimpulannya bilang guru-guru kita, semakin banyak ujian terhadap orang yang dipilih Tuhan, ini orangnya sudah melakukannya, perintah Nabi dilakukannya. Semakin banyak ujiannya berarti menunjukkan orang ini sudah betul-betul dinazar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Tuhan ingin pembuktian dari orang yang betul-betul diikuti akan Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan kita beramal ibadah, terutama mengikuti akan Nabi Muhammad, memperbanyak baca sholawat, lalu tidak ada ujiannya, benar-benar itu belum lagi namanya. Ya harus ada ujiannya. Ujian itu sebagai bukti kita bahwa aku ini kokoh terhadap apa perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu belum ada ujiannya, masih dikatakan orang tadi beramal, tadi belum lagi kuat dalam beramal. Jadi pasti diuji sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memilih orang-orang yang dicintainya itu tentunya orang yang betul-betul kuat menghadapi segala ujian. Sebagaimana kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau ditanya ujiannya sangat luar biasa juga. Kita, ya kan, Nabi bukan, ya kan, umat Nabi Muhammad jarang mau mati akhlak Nabi Muhammad, mau enak-enak hidup di dunia nih. Tentunya pasti juga diuji kalau memang kita betul-betul serius mengutamakan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama dalam adab kita itu terhadap amanah tadi, berbaik sangka terhadap perintah perilaku daripada Rasulullah SAW. Yang kedua adabnya itu mutaba'ah, mengikuti akan perilaku Nabi Muhammad.
Mutabah ini terbagi dua, ada zahir, ada batin. Zahir itu secara lahiriah. Nah, secara tidak langsung Rasulullah itu secara lahiriahnya, perbuatan Nabi Muhammad itu kebiasaan beliau itu cuma dua aja dalam hidup kebanyakannya. Yang pertama beliau itu mengajar, yang kedua beliau itu menuntut. Itu secara garis besarnya daripada perilaku Rasulullah SAW. Yang diajarkan apa? Ilmu tentang Tuhan. Yang diajarkan apa? Ilmu tentang akhlak. Yang diajarkan apa? Ilmu tentang masalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang sering Nabi lakukan terhadap sahabat-sahabat. Yang kedua, Nabi itu mengaji kepada siapa? Kepada Sayyidina Jibril menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung, secara zahir, Nabi Muhammad itu melakukan, mengajar dan mengajarkan terhadap sahabat-sahabat. Lalu beliau amalkan, dan melakukan namanya perintah Allah disebut dengan sembahyang 5 waktu, terus melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, untuk mengikuti perilaku Nabi Muhammad itu memang kita memerlukan harus yang namanya kita kaji cara Nabi itu memperoleh ilmu. Dengan apa ya? Menuntut ilmu. Sudah juga sering disampaikan, untuk ilmu yang mana? Yang tiga itu juga yang kaji sampai betul-betul paham kita masalah sembahyang, masalah tentang Tuhan, masalah akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu kalau orang seperti itu namanya mutaba'ah secara zahir. Lalu ada yang namanya mutaba'ah secara batin. Maksud batin ini hati buah hati kita. Nabi itu orangnya kasih sayang, kita kasih sayang. Nabi itu orangnya lambat marah, tidak pernah marah bahkan. Kita pun harusnya begitu juga. Nabi itu orangnya suka mendoakan terhadap sahabat para umat Nabi. Kita pun akhlak kita pun harusnya begitu. Kalau orang tadi betul-betul maksimal meyakini bahwa Nabi itu bersifat amanah, dia selalu memperhatikan al-ihwal daripada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, adakah Nabi itu perbuatan Nabi yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya semua pekerjaan Nabi itu semuanya memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapat ridhonya Tuhan, maka ikutilah akan perilaku Rasulullah SAW. Sudah pasti bila kita mengikuti akan Nabi, sudah pasti Allah pun akan ridho kepada kita. Cuman untuk mengikuti Nabi tadi menghajarkan kita harus berguru, harus belajar kepada yang betul-betul dapat warisan daripada Rasulullah SAW. Jadi belajar itu tak bisa kita modal pendengarannya, upaya YouTube misalkan, harus ketemu gurunya. Dan gurunya itu juga yang mengajar harus ada sanadnya juga. Sekira betul-betul mutasil kepada Rasulullah SAW, tersambung kepada Rasulullah SAW. Kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ketemu Tuhan. Menurut riwayat, beliau itu terpakai sendal. Artinya kita ini mau mengecek apakah betul orang yang tersambung kepada Rasulullah itu orang yang selamat. Contohnya Nabi Muhammad, menurut penelitian para ulama, sendalnya Nabi Muhammad itu terbawa pada saat Nabi Muhammad itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jadi terbawa? Karena mutasil, karena bersambung kepada jasadnya Rasulullah SAW. Sedangkan Sayyidina Jibril ini tukang bawa. Karena dia tidak tersambung, karena dia tidak tersentuh kepada Nabi Muhammad, maka terpisah Sayyidina Jibril tadi untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umatnya itu, terutama umatnya Rasulullah, di antara untuk menyambung hubungan kita kepada Rasulullah ialah dengan mengikuti akan perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sebab itulah kita bakal diridhoi oleh Allah, bakal selamat kita di dunia dan akhirat. Di antara mutasil menyambungkan itu banyak macamnya. Di antaranya membaca selawat, itu bagian daripada hubungan kita sekiranya tidak lepas kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi kalau orang tuh hobinya membaca selawat, secara tidak langsung dia tuh menghubungkan rohani dia kepada Rasulullah. Kalau orang yang sembahyangnya banyaknya sunahnya, secara tidak langsung dia itu menghubungkan rohaninya dia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu guru-guru kita tidak ada jalan yang paling cepat, yang paling aman melainkan adalah mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita belajar sifat-sifat Nabi ini, kita itu dapat menguatkan hati kita segera dapat mutaba'ah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat maulid, dengan berkat doa orang soleh, berkat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, istiqomah hati kita dalam menjunjung membesarkan Nabi besar Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.